warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Sunaryanto dari SMA Islam Kepanjen Malang yang merupakan calon guru penggerak angkatan kelima. Di sini saya akan menampilkan koneksi antar materi yang merupakan kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Berikut ini adalah koneksi antar materi yang merupakan kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut bisa kita peroleh beberapa dasar pemikiran. Yang pertama adalah menuntun. Dalam pemikiran menuntun ini, pendidik sebagai pamong. Artinya, pendidik memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dalam pembelajarannya yang disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman, serta berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, berorientasi pada anak. Dalam pemikiran ini berarti anak diberi kebebasan dalam mengembangkan segala potensi yang dimilikinya dan membiarkan anak belajar dari pengalaman yang dimilikinya. Yang ketiga, merdeka belajar. Dalam pemikiran ini, maka anak harus merdeka atas dirinya sendiri. Dalam arti minat, bakat, serta potensi yang ada harus merdeka dan harus bisa berkembang seluas mungkin. Sehingga bisa kita tarik alur pemikiran sebagai berikut. Anak merupakan pribadi yang unik dan memiliki karakter-karakter tersendiri. Kemudian, anak diberikan pendidikan dan pengajaran, yaitu diberi ilmu yang bermanfaat buat hidup anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan dan pengajaran ini diberikan dengan cara menuntun serta berorientasi pada anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari proses tersebut diharapkan akan terjadi yang namanya merdeka belajar bagi anak, yang nantinya pada proses tersebut lahirlah sebuah profil pelajar Pancasila yang menjadikan anak mandiri, kreatif, inovatif, dan multitalenta. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini dalam pembelajaran, saya mempercayai tentang murid dan pembelajaran kelas. Antara lain, peran guru lebih dominan bila dibandingkan dengan peserta didik. Hal ini saya percayai bahwa dengan segala konsep belajar dan pengalaman belajar saya bisa diterima dan diserap oleh peserta didik. Merasa gagal jika ada siswa di kelas yang tidak mengerti dan tidak tuntas. Dalam kelas tentu saja pemahaman siswa berbeda-beda, sehingga jika semua siswa tidak memahami materi yang saya berikan, saya anggap pembelajaran telah gagal tersampaikan kepada siswa. Menuntut siswa untuk menuntaskan materi dan minimal nilai KKM. Dalam hal ini, saya menuntut siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran itu mendapatkan nilai sesuai dengan KKM.
Jika masih belum mendapatkannya, akan saya laksanakan remedial sampai siswa tersebut tercapai nilai KKM-nya. Kurang memahami karakteristik peserta didik. Nah, di sini cara belajar siswa akan bermacam-macam, tapi saya anggap bahwa semua karakter itu sama cara belajar siswa. Berikutnya, siswa kurang termotivasi dan kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di sini metode-metode pembelajaran yang kami gunakan banyak yang masih statis dan banyak yang masih berpusat pada guru. Suasana kelas yang tenang, siswa mengerjakan tugas sesuai dengan target yang telah ditentukan. Tenang ini berarti saya merasakan semua siswa itu paham terhadap materi yang saya berikan. Pemikiran saya kemudian berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 ini. Perubahan yang terjadi dalam pemikiran saya antara lain, yang pertama, saya merubah model pembelajaran yang berorientasi pada guru, saya rubah menjadi berorientasi pada anak dengan cara memberikan stimulus-stimulus pertanyaan untuk dijawab. Hal ini akan menumbuhkan semangat siswa yang kritis, kreatif, dan inovatif. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Di sini, siswa diberi keleluasaan untuk menyelesaikan tugas-tugas, sehingga dengan diberi keleluasaan tersebut, itu harapannya biar hasil yang diperolehnya bisa maksimal. Menghargai setiap karakteristik belajar siswa, serta memberikan apresiasi kepada siswa agar lebih termotivasi lagi belajarnya. Nah, di sini berarti kita memberikan kebebasan cara belajar siswa. Tidak hanya terfokus pada penjelasan guru, tapi bisa belajar lewat media apapun. Serta kita juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada siswa yang telah tuntas menyelesaikan materi-materi tersebut. Hal ini supaya bisa menumbuhkan siswa untuk termotivasi. Berikutnya, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Salah satunya dengan games maupun belajar di luar kelas. Nah, kegiatan tersebut bisa kita lakukan misalkan di perpustakaan. Mereka bisa mencari sumber-sumber dengan berliterasi, kemudian berdiskusi secara nyaman. Juga bisa kita ajak ke lab komputer supaya mereka bisa berliterasi digital, sambil mencari sumber-sumber yang berasal dari sumber luar sekolah. Yang harus kita lakukan, segera kita lakukan sebagai guru setelah kita mempelajari modul tersebut antara lain, yang pertama, kita harus merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, yaitu dengan cara membuat model-model pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, pembelajaran ini akan lebih ditekankan dengan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pembelajaran, karena teknologi itu pada intinya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Dengan teknologi yang semakin maju, kita bisa memperoleh informasi
kapanpun dan dimanapun kita berada. Pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya serta kontekstual ya. Di sini kita lakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang berkembang pada masa sekarang. Pembelajaran tidak melakukan tuntutan, tetapi tuntunan yang mengutamakan aspek budi pekerti. Nah, di sini dilakukan pendampingan pembelajaran secara terbuka kapan saja dan di mana saja untuk menjawab dan mengatasi permasalahan siswa dalam belajar. Menerapkan konsep merdeka belajar pada anak untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dihimbau supaya dalam menerapkan konsep belajar pada anak ini, maka diwujudkan profil pembelajaran yang mandiri, kreatif, inovatif, dan multi talenta. Dari hasil pemaparan, kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara dan pembelajaran, bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya anak itu tidak terlahir sebagai kertas putih yang kosong, tapi sudah ada guratan-guratan, dan itu adalah tugas kita sebagai guru untuk memperjelas guratan tersebut, untuk memunculkan sifat-sifat positif anak dan mengaburkan sifat-sifat negatif anak melalui kegiatan pembiasaan yang baik yang pada akhirnya akan memunculkan sifat pelajar Pancasila pada anak melalui proses merdeka belajar. Demikian tampilan koneksi antar materi yang merupakan kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Tantangan di masa sekarang sangatlah besar bagi seorang pendidik. Maka di sini peran kita adalah membangkitkan semangat belajar mereka yang pada intinya kita sebagai seorang pendidik jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah dalam memberikan tuntunan kepada anak-anak untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan yang berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berikan mereka pendidikan dan pengajaran yang mereka butuhkan, yang variatif, kontekstual. Berikan mereka senjata yang kuat untuk bisa menjawab semua tantangan di masa depan. Demikian koneksi antar materi yang merupakan kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk mewujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.